Halo guys, welcome to Natek ID. Jadi kali ini akan bahas Worldwide Developer Conference yang akhirnya sudah digelar, yang sudah ditunggu-tunggu. Karena tahun ini menurutku menarik. Worldwide Developer Conference biasanya hanya terkait iOS, iPadOS, lebih terkait software dan sedikit sekali hardware yang muncul. Dan kali ini cukup banyak dan bisa kita bilang adalah ini line up terbaik yang akhirnya dikeluarkan. Serta ada one more thing yang dikatakan oleh Tim Cook dengan produk terbaru mereka. Jadi yang pertama langsung dari urutan yang awal yaitu terkait Mac. Akhirnya Apple sudah lepas dari Intel per kemarin, atau dalam arti ketika Worldwide Developer Conference ini digelar. Jadi mungkin sedikit yang awalnya diperbincangkan akhirnya diluncurkan yaitu 15 inch dan tetap dengan nama MacBook Air. Jadi overall desain sama dengan 13 inch MacBook Air, hanya saja ini di 15 inch menggunakan M2 dan harganya start di 1.299 USD. Dan untuk harga di 13 inch-nya akhirnya turun yang sebelumnya di 1199 ke 1099 USD. Dan untuk warnanya overall sama yang bisa kalian dapatkan di 13 inch ataupun di 15 inch terbaru. Jadi bagi kalian ingin mendapatkan display yang besar, pastinya tidak harus ambil yang Pro dan kalian bisa ambil yang R saja dengan harga yang lebih terjangkau. Selanjutnya adanya diperkenalkan M2 Ultra, yaitu dengan M2 Max yang digabung jadi satu dengan powerful yang sangat terbaik diberikan oleh Apple, yang bisa dikatakan terbaik chipnya Apple Silicon yang dikeluarkan hingga saat ini, yang akhirnya hadir di upgrade di Mac Studio dan juga dengan adanya HDMI port yang baru sehingga bisa 8K. Lalu juga akhirnya muncul Mac Pro dengan overall desain yang sama dengan Mac Pro Intel sih menurutku, dan hasilnya dengan M2 Ultra memberikan hasil yang terbaik dan beberapa bisa di custom sesuai dengan namanya Mac Pro seperti Mac Pro Intel. Jadi dengan overall yang diberikan kalian bisa mendapatkan dengan harga yang sangat mahal juga untuk Mac Pro. Jadi intinya sih tahun ini akhirnya sudah lepas di Intel, semuanya menggunakan Apple Silicon, dan untuk saat ini aku gunakan di 16 inch MacBook Pro ku tidak ada masalah untuk aplikasi-aplikasi yang aku gunakan seperti Photoshop. Lalu untuk Final Cut semuanya aman-aman saja dan pastinya akan sangat nyaman di MacBook terbaru dan pastinya nanti dengan macOS terbaru di akhir tahun ini. Lalu setelah hardware tersebut, Apple mengeluarkan software mereka yaitu iOS 17, iPadOS 17, lalu macOS juga yaitu macOS Sonoma, dan juga dengan watchOS. Kali ini cukup besar, cukup menarik. Overallnya dengan experience-nya akan sedikit berubah. Aku juga nggak akan sabar bagaimana untuk menggunakannya. Secara garis besar tidak banyak perubahan yang diberikan di tahun ini terkait software. Untuk yang pertama terkait iOS, adanya sedikit upgrade yaitu dengan adanya AirDrop di upgrade, AirPlay-nya di upgrade. Lalu juga untuk yang sebelumnya lock screen bisa di custom, sekarang kalian bisa custom kontak kalian satu persatu, dan sekarang ada namanya name drop. Jadi kalian bisa share kontak kalian yang sebelumnya sebenarnya sudah bisa dengan AirDrop saja kalian share kontak kalian. Kali ini lebih ke arah animasinya yang lebih menarik karena bisa kalian custom sesuai dengan diri kalian sendiri, dan adanya animasi ke transfer antara dua iPhone yang berbeda dengan kontak kalian masing-masing. Selanjutnya untuk Hey Siri, Hey-nya akhirnya dihilangi dengan hanya Siri. Lalu untuk album sekarang bisa mendeteksi pets. Lalu untuk standby sekarang bisa bekerja sebagai home hub ya. Lalu untuk adanya live stickers, lebih tepatnya ini banyak sekali yang ada di iMessage ya. Jadi upgrade-upgrade ini mungkin yang tidak menggunakan iMessage tidak dapat menikmati experience-nya. Lalu swipe to reply yang sebelumnya ini sebenarnya juga sudah ada di WhatsApp. Lalu untuk FaceTime sekarang mereka juga memberikan fitur yaitu Leave a FaceTime Message. Lalu ada app terbaru dari Apple yaitu Journal yang bisa kalian maksimalkan. Serta yang terakhir adalah Improve Autocorrect, lebih ke arah ke machine learningnya di iPhone kita dengan iOS 17. Lalu ada upgrade sedikit terkait iPadOS yaitu terkait adanya live activity, lalu juga dengan adanya lock screen bisa disesuaikan akhirnya hadir di iPadOS yang sebelumnya hanya di iOS. Lalu juga adanya beberapa fitur yang sebelumnya di iOS hadir semuanya di iPadOS terbaru, dengan tambahan juga untuk new tools yang ada di Freeform. Lalu untuk external camera on iPad, dalam arti misalnya kalian menggunakan monitor kalian dengan kameranya, otomatis front kameranya dapat menggunakan front kamera yang ada di monitor. Lalu untuk macOS adanya web apps yang bisa kalian masukkan ke dalam dock. Lalu adanya dokumen autofill, camera reactions yang juga sama di iMessage terbaru. Lalu adanya screen sharing picker, screensavers terbaru, adanya game mode yang akhirnya hadir, predictive text terbaru juga akhirnya hadir di macOS Sonoma kali ini. Dan overall ini tidak ada banyak berbeda dengan adanya tambahan widget yang sebelumnya hanya di bagian side saja, sekarang bisa dikeluarkan di desktop kalian.
Serta terkait Safari, kita sekarang bisa mengunci private browsing yang ada. Jadi ini sedikit lebih lah terkait privacy yang didapatkan. Jadi tidak expect banyak juga, yang pastinya aku berharap bugnya tidak separah yang ada di tahun lalu dimulai di iOS 16. Terkait watchOS yang bisa aku share, pastinya banyaknya adanya watch face terbaru, lalu dengan adanya navigation yang sedikit berubah dengan watchOS 10 ini, jadinya perlu sedikit menyesuaikan dan lebih banyak widget-widget, smart stack juga akhirnya hadir di watchOS yang bisa memberikan experience yang harusnya lebih baik dibandingkan dengan watchOS sebelumnya, dimana sebelum-sebelumnya hanya minority upgrade. Serta yang terakhir adanya tvOS dengan upgrade yang diberikan di tahun ini dengan seri yang ke-17. Yang terakhir, Apple perkenalkan Apple Vision Pro. Jadi sebenarnya ini adalah mixed reality headset yang bisa aku katakan ini sebuah hal yang wow, tapi tidak terlalu banyak dimiliki oleh orang karena juga tidak tahu tujuannya untuk apa serta harganya yang selalu tinggi. Tapi seperti brand seperti Meta dan akhirnya mereka mengeluarkan Oculus juga dan pastinya ada beberapa yang sudah diturunkan harganya. Tapi untuk Apple ini berani mengeluarkan dengan yang terbaik yang bisa mereka berikan di 3.499 USD yang akan hadir nanti di awal tahun 2024 dan sementara kemungkinan akan hanya di Amerika saja. Dan sebelumnya mungkin aku ingin sedikit share, aku juga pernah mencoba yaitu PlayStation VR 2 yang sudah aku coba. Dan memang overall walaupun ini untuk gaming saja, aku pun tidak sering menggunakannya. Bisa aku katakan kadang sebulan sekali 2 kali dan pastinya tergantung dari game yang aku gunakan atau yang aku mainkan. Nah, di sini yang bisa aku katakan dibandingkan dengan yang aku gunakan di sini, Apple Vision Pro ini bisa melihat luar lebih mudah, dalam arti lebih ke arah bisa kita katakan mixed reality yang bisa disesuaikan. Jadi dalam arti seperti menggunakan kacamata. Hanya saja untuk saat ini lebih besar saja sih. Nanti kemungkinan di beberapa tahun yang akan datang pastinya akan memberikan yang lebih baik lagi. Dan di mixed reality Apple Vision Pro ini kalian bisa menyesuaikan apakah kalian ingin backgroundnya sesuai yang kalian lihat atau bahkan mungkin kalian ingin full semuanya immerse ke dalam video atau bisa kita katakan virtual reality. Lalu juga yang sebelum-sebelumnya atau beberapa menggunakan joystick, di sini Apple hanya menggunakan jari-jari saja. Jadi bisa dilihat dari Apple Vision Pro di bagian bawahnya banyak sekali kamera yang menghadap ke bawah juga melihat gerak-gerik tangan kita. Lalu Apple juga menambahkan seperti aku yang menggunakan kacamata, Apple bekerja sama dengan Zeiss, jadi bisa beli secara terpisah untuk lensanya sehingga kalau ada min, silinder bisa dimaksimalkan dan dapat digunakan di Apple Vision Pro terbaru ini. Jadi bisa katakan ya masih belum untuk umum ya karena harganya juga sudah sangat mahal. Tapi mungkin kalau misalnya kalian coba nanti mungkin kalian keluar negeri atau mungkin nanti akan adanya beberapa demo, menurutku perlu dicoba mendapatkan experience-nya dan kira-kira kita juga perlu menunggu dari third party developer memaksimalkan bagaimana penggunaannya Apple Vision Pro ini. PlayStation VR 2 memang lebih ke arah untuk gaming saja, tapi untuk Apple dan beberapa brand lain pastinya bukan hanya untuk gaming, tapi juga untuk bekerja dan pastinya dengan segala hal yang dapat dimaksimalkan dan mungkin kedepannya akan menggantikan handphone. Nah, kita tidak tahu dengan bagaimana kedepannya dengan kacamata-kacamata mixed reality headset, AR, VR yang akan hadir nanti beberapa tahun yang akan datang. Tapi menurutku ini sudah sangat menarik di awal di mana Apple ini akan memberikan sebuah start awal dan bisa kita katakan kemungkinan nanti akan dicontoh arahnya kemana dari mungkin brand-brand besar seperti Google, Samsung, dan juga brand-brand China lainnya yang pasti akan memaksimalkan dengan kacamata VR, AR yang akan hadir yang pasti akan terus memberikan improvement dan membantu kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan teknologi. Baik, itu aja yang share ke kalian. Bagaimana menurut kalian? Langsung saja komen di bawah kita bahas bersama tentang beberapa produk, software, dan juga Apple Vision Pro yang diperkenalkan oleh Apple. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.